Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, karena video ini saya bikin di malam hari. Ini teman-teman semuanya bukan saya nakut-nakutin, tidak, tapi ini fakta buat teman-teman semuanya. Please banget jangan pernah lakukan hal-hal yang seperti yang mau saya sampaikan hari ini, karena itu bisa berakibat fatal. Yang mana di sini, oke, dia tidak merasa minjam sama sekali, dia tidak pernah masukkan nomor, dia tidak pernah download aplikasi gitu loh. Tiba-tiba dana masuk, oke, dana masuk ke rekening. Habis dana masuk ke rekening, tiba-tiba ada yang nelpon, ya kan? Habis itu dia minta balikan dana kan. Jadi Anda balikanlah tuh dana itu karena Anda tidak merasa minjam. Tapi ada hal yang tanpa Anda sadari tapi Anda lakukan. Bukan soal dana yang Anda balikan ke rekening si penipu ini, bukan persoalan itu, tapi ada hal yang sangat penting. Ini sering terjadi sama teman-teman semuanya. Misalnya Anda mendapatkan transferan gelap, habis itu duitnya Anda transferkan ke penipu. Setelah itu Anda melakukan tindakan yang mana tindakan itu mencelakai diri Anda. Ini yang mau saya bahas, tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda itu sangat berharga. Paling tidak channel ini bisa direkomendasikan kepada orang-orang yang tepat, orang-orang yang pas, yang mana mereka sedang membutuhkan motivasi dan edukasi. Itu semua berkat dari supportan dan dukungan yang teman-teman berikan. Dan teman-teman semuanya yang mau konsultasi juga bersama saya, boleh tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Dan saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya, hari ini grup WhatsApp kita itu sudah kita tutup dulu, kita batasi karena udah terlalu over. Jadi teman-teman kalau yang mau melanjutkan diskusi bisa langsung diskusi aja sama saya dan ambil nomor pribadi saya. Ya, tinggal klik tombol gabung, ambil diskusi khusus, nanti telepon saya 24 jam bisa kok. Ya, silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport. Ini ada yang curhat dari salah satu follower saya, kebetulan satu provinsi juga sama saya. Kebetulan saya orang Padang, saya orang Minang gitu loh ya. Dan ini yang curhat pun juga orang Padang, berada di tanah Minang pun, cuma kita beda kabupaten aja. Saya berada di Pariaman, yang bersangkutan berada di kota Solo. Oke, dia curhat di sini, dan ini juga sebagai pelajaran juga buat teman-teman semuanya, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini ya. Oke. Assalamualaikum Bang, saya dari Solo, Sumbar. Oke, waalaikumsalam ya. Saya barusan terkena penipuan melalui aplikasi pinjol. Tiba-tiba ada dana masuk ke rekening saya dalam jumlah jutaan. Saya kaget membaca notifikasi dari bank. Dalam keadaan bingung, ada telepon masuk di WA, saya angkat. Obrolannya seperti ini. Mohon maaf Ibu, mohon dicek rekeningnya, ada kesalahan pencairan dari tim kami Rupiah Cepat ke rekening Ibu. Ibu tidak mengajukan pinjaman kan? Terus dijawablah sama si yang bersangkutan. Iya, saya tidak pernah mengajukan pinjaman apa-apa, kenapa bisa masuk ke rekening saya? Oke. Justru itu Bu, kesalahan dari tim kami. Jadi kami memohon Ibu melakukan pengembalian dana tersebut ke rekening yang akan kami kirimkan ke WA Ibu. Jika tidak, nanti tagihannya ke Ibu, karena saya takut dan memang merasa tidak mengajukan pinjaman apa-apa. Saya langsung mengembalikan uang tersebut ke rekening yang dikirim. Oke, saya batas dulu ya, dia langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening yang dikirim. Oke. Saya memang belum berbicara secara tegas sama yang bersangkutan, karena gini, bagaimana caranya pinjol bisa mengetahui rekening dia, ya, bisa mendapatkan data-data dia yang ada, kalau dia tidak pernah mengajukan pinjaman sama sekali. Kalau dia tidak pernah mengajukan di Rupiah Cepat, itu sih oke-oke aja. Mana tahu, ini kalau orangnya nonton nanti ya, bisa diluruskan di Instagram aja ya. Mana tahu Anda pernah mendownload aplikasi di luar dari Rupiah Cepat ini. Misalnya aplikasi kan banyak itu ya. Mana tahu ada pinjol itu yang pernah Anda ajukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga nggak pernah mengisi-ngisi data untuk mengajukan pay letter. Karena ini kalau hanya tiba-tiba pinjol mengetahui nomor rekening, mengetahui identitas kita semuanya, ini sangat mustahil. Kalau dia mengetahui identitas kita sih oke-oke aja. Tapi sampai tahu dengan nomor rekening kita tanpa kita pernah mengajukan sama sekali di pinjol manapun, ini sangat mustahil.
Ya, kasus seperti ini pernah juga terjadi. Pernah juga terjadi salah transfer, itu namanya ya, salah transfer. Saya pernah langsung bertanya sama orang yang menjadi korban ini. Saya bilangin, kamu menyampaikan tidak pernah mengajukan pinjaman sama sekali atas nama pinjol. Ya, tiba-tiba dana masuk. Ini saya masih kurang yakin gitu. Akhirnya dia bilang, iya bang, saya pernah meminjam di pinjol, tapi bukan pinjol yang ini. Taruh aja pinjol yang mentransfer, contoh rupiah cepat. Dia tidak pernah meminjam di rupiah cepat ini, tapi di pinjol lain ada. Dan pinjol lain ini telah selesai. Dari situ baru saya bisa yakin, oh gitu, berarti ada kebocoran data atau penggiliran data. Karena selama ini memang tidak ada data kita yang aman. Tapi kalau benar-benar sama sekali kita tidak pernah mendownload pinjol, tidak pernah mengajukan pay letter, tidak pernah mengkredit handphone dan segala macam melalui bank-bank digital atau pembiayaan yang ada, tiba-tiba ada salah transfer seperti itu dari salah satu pelaku usaha jasa keuangan, itu sangat mustahil. Ya, nanti bisa dijawab aja. Apakah sebelumnya pernah mengajukan di pinjol lain, di ACC atau tidak, itu urusan nanti. Ya, atau pernah meminjam tapi udah selesai. Ini supaya kita mendapatkan kejelasan, oke? Habis itu kita lanjutkan. Saya cek rekeningnya tidak atas nama pribadi. Nama rekeningnya Dana Top Up. Setelah itu, masuk nomor OTP ke HP saya dari Rupiah Cepat. Di situ saya bingung. Hati mulai tidak tenang, oke? Akhirnya saya coba download aplikasi tersebut, saya masukkan nomor HP saya, katanya sudah terdaftar, oke? Sedangkan saya tidak tahu passwordnya, lalu saya ketik lupa sandi, masuk salah kode verifikasi ke nomor saya ini. Kemudian saya masuk ke APP-nya. Kenapa ada pinjaman atas nama saya? Padahal saya tidak pernah mengajukan apapun. Saya hubungi kontak center Rupiah Cepat itu. Saya komplain melalui email dan mengirimkan semua bukti transaksi dan bukti chat. Ternyata saya mentransfer uang tersebut ke orang yang sudah mencuri data saya untuk pinjaman online. Oke. Tidak ada tanggapan dari tim Rupiah Cepatnya. Saya lapor ke OJK pun dialihkan ke pengisian data satgas apa gitu. Apa yang harus saya lakukan ya bang? Ini bukti pengembalian dananya, oke. Pertama yang harus kamu lakukan, kamu sudah berusaha melapor kepada pihak Rupiah Cepat, oke. Itu sudah ada buktinya, berarti mau ditanggapi atau tidak terserah mereka. Habis itu kamu juga sudah melapor ke pihak OJK juga. Ya, simpan buktinya, mau ditanggapi atau tidak itu terserah mereka. Yang jadi permasalahan, ya, kalau benar kamu tidak merasa meminjam di aplikasi itu, harusnya tidak perlu mendownload aplikasinya. Karena yang terjadi apa? Ketika kamu mendownload aplikasinya, aplikasi itu meminta akses izin kontak, izin log, galeri, lokasi, mikrofon, kamera dan segala macam. Ya, di sini letak berbahayanya. Seandainya sejak awal, oke, dana masuk, tiba-tiba dana masuk, kita tidak merasa mengajukan pinjaman sama sekali. Dana masuk, tiba-tiba kita mendapatkan telepon, dia berlagak dari tim ini, oke, kita sudah kena tipu, real, kita kena tipu. Kita nggak merasa minjam. Ya, seandainya kamu hanya biarkan, tidak perlu mendownload aplikasi ini, rasanya jauh aman. Tapi karena kamu sudah mendownload aplikasi ini nggak aman sama sekali. Ya, aplikasi akan berulang mengambil data yang ada. Data yang ada di smartphone itu. Ya, ini jadi pelajaran juga buat teman-teman semuanya. Kan banyak itu salah-salah transfer, atau misalnya Anda tidak mengajukan pinjaman, tiba-tiba dana masuk gitu loh. Ya, jangan ada yang mendownload aplikasinya karena timbul rasa penasaran. Sama seperti yang bercerita ini. Dia karena timbul rasa penasaran, dia downloadlah aplikasi ini. Dan dia masukkan nomor dia. Ternyata pemberitahuannya nomornya sudah terdaftar. Otomatis dia akan mencari lupa password. Lupa password otomatis diverifikasi dan masuklah dia. Ya, ingat ketika aplikasi pinjol kita download, pinjol selalu meminta izin akses. Ya, kamera, mikrofon, lokasi. Terkadang mereka selalu sematkan di balik itu izin kontak, izin log panggilan, izin galeri. Tanpa kita sadari kita telah mengklik semuanya. Fatalnya di sini. Ya, nanti
Yang semula kita tidak tahu siapa nomor kontak darurat yang diajukan oleh si penipu ini. Ya, walaupun data Anda disalahgunakan, yang semula kita tidak tahu siapa yang menjadi kontak daruratnya. Karena kita mendownload aplikasi, si pinjolnya mengambil lagi data-data kontak yang terbaru. Yang parahnya nanti, begitu jatuh tempo, ini akan makin banyak. Ya, itu saya sarankan buat teman-teman semuanya, walaupun Anda mendapatkan transferan gelap, jangan lakukan tindakan seperti ini. Biasanya kan penasaran ini, benar apa tidak ini? Jangan-jangan saya kena tipu dan segala macam. Oke, buang aja rasa penasaran Anda. Kalau memang ada duit masuk dan Anda tidak merasa minjam, tiba-tiba ada penipunya lagi minta balikan dana, balikin, tidak perlu Anda download aplikasi yang bersangkutan. Nanti begitu mereka menagih, Anda bisa sampaikan, saya tidak pernah merasa minjam. Jadi aplikasi hanya tahu nomor Anda saja. Soalnya si penipu ini memasukkan cuma nomor Anda. Ya, kontak darurat kita nggak tahu, dan mereka tidak akan bisa menyadap handphone Anda sama sekali. Karena penginstalan aplikasi waktu terjadi peminjaman itu bukan di handphone Anda. Terjadinya di handphone si penipu itu. Ya. Jadi walaupun rekening Anda dipakai karena berhubungan dengan nama Anda, sih oke-oke aja, nggak ada masalah. Ya, yang jelas cuma satu orang. Tapi karena kecerobohan yang terjadi, Anda malah menimbulkan rasa penasaran, mendownload, itu malah berakibat fatal ya. Ini yang harus dipelajari dari teman-teman semuanya, biar kedepannya tidak memperparah. Jadi bisa kita sendiri aja, oke? Habis itu dia bilang ini bukti pengembalian dananya ya, oke. Di perjanjiannya itu bukan tanda tangan saya. Oke, semuanya bisa dipalsukan. Ya, namanya penipu, ya suka-suka hati dia. Walaupun secara fakta ini bukan pinjamanmu, tapi secara data pihak dari aplikasi hanya tahu itu atas namamu dan rekeningmu. Jadi mau berdalih seperti apapun, itu tetap mereka akan percaya itu data Anda. Ya, saya curiga juga ini penjebolan-penjebolan seperti ini sudah sering sebenarnya terjadi. Bahkan dari pinjol-pinjol lainnya selain Rupiah Cepat ini juga banyak. Pertanyaan saya adalah, ketika verifikasi wajah, bagaimana caranya mereka melompati? Ya, jadi saya curiga permainan-permainan ini dilakukan oleh oknum-oknum aplikasi tersebut. Kalau nggak, kayak mana dia melompati soal verifikasi wajah? Sementara kita butuh selfie megang KTP kok. Atau ya, mereka memakai data yang pernah kita pakai sebelumnya buat meminjol di tempat lain. Seperti yang saya ceritakan di awal. Dulu ada kasus seperti ini, dia juga tidak merasa minjam di pinjol. Di pinjol itu tiba-tiba dana cair. Saya juga penasaran, kok bisa orang itu tahu nomor rekening. Habis itu usut demi usut saya tanya, ternyata dia pernah meminjam di aplikasi yang bukan aplikasi yang cair ini, tapi ada aplikasi lain. Dan itu sudah selesai. Dari sana baru saya yakin berarti datamu dipakai oleh aplikasi ini ke aplikasi berikutnya. Ya, atau data ini sengaja digilir dan jebol. Ya, karena kita juga tidak percaya dengan pinjaman online yang ada. Oke. Habis itu di perjanjian itu bukan tanda tangan saya, data saya yang dipakai. Saya takut nanti kalau tidak saya bayar, tim pinjolnya akan meneror dan menyebar-nyebarkan foto-foto editan ke kontak yang ada di HP saya, karena ada yang sampai seperti itu katanya. Kira-kira seperti itu katanya. Kira-kira apa benar pinjol itu bisa akses kontak kita, Bang? Kalau kita ganti nomor HP, apa masih bisa menyadap kontak kita? Padahal kesalahannya cuma simpel. Seandainya rasa penasaranmu itu tidak ada, pinjol tidak akan mengakses kontak itu. Ya, contoh, ini penipunya. Contoh ya, contoh. Ini penipu. Di-download pakai HP si penipunya, dimasukkan data-data Anda. Yang disadap handphone si penipu, nggak ada hubungannya dengan handphone Anda. Ya kan, yang disadap itu handphone si penipu. Tapi karena Anda ada rasa penasaran seperti yang dicerahkan di atas tadi, akhirnya dapat double. Data kontak yang dari si penipu dapat oleh pinjol, data kontak yang baru Anda buka juga dapat oleh pinjol. Ya, makanya itu yang saya bilangin, berbahaya. Hati-hati buat teman-teman semuanya yang mendapatkan transfer gelap. Tiba-tiba ada penawaran-penawaran khusus. Misalnya Anda diminta buat balikin dana, habis itu ada rasa penasaran, Anda download isi data, itu berbahaya. Ya, jadi saran saya, kira-kira apa benar pinjol bisa akses kontak kita, Bang? Karena kamu sudah membuka aplikasinya, ya pastinya mereka mengakses kontak. Terus kalau kita ganti nomor HP, masih bisa mereka menyadap kontak kita. Ganti nomor HP pun kan mereka sudah download sejak awal.
nggak ada masalah juga, ganti nomor HP juga bagus, mengatasi supaya jangan diteror. Tapi bukti dari dan semua laporan segala sesuatunya itu disimpan baik-baik, jangan buru-buru dihapus ya. Apakah bisa pihak Rupiah Cepat itu mengakses kontak kita bang kalau sudah ganti nomor HP? Ya oke lah, dia sudah panik sendiri, tapi dia tidak sadar kecerobohan yang dilakukan. Inilah sebagai petunjuk buat teman-teman semuanya, yang mana Anda mendapatkan salah transfer atau misalnya data Anda disalahgunakan. Begitu dana sudah Anda balikan ke penipu, jangan ada rasa penasaran sampai nekat download aplikasi, karena itu akan berisiko berat ya. Mudah-mudahan dengan sesingkat video yang saya bikin ini, itu bisa jadi pelajaran yang berharga buat teman-teman semuanya buat kedepannya. Jangan sampai terpengaruh lagi dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.